Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Aulia. Eh, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang desain media interaktif. Apa saja yang akan kita bahas di dalamnya? Maka simak videonya sampai habis. Oke, pembahasan di sini yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar dari multimedia interaktif. Nah, kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum kita menuju dari segi praktek multimedia interaktif ini sendiri. Nah, di sini ada 4 kategori yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari multimedia interaktif, kemudian jenis multimedia interaktif, manfaat dari multimedia interaktif, dan aplikasi multimedia interaktif yang nantinya kawan-kawan bisa pakai dan bisa juga untuk dipraktekkan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah kombinasi antara teks, grafis, animasi, audio, dan gambar yang mana dari 4 jumlah tersebut nanti digabung menjadi satu, kemudian akan dipakai untuk berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, dari multimedia interaktif ini bisa kita pakai berinteraksi, misalnya bisa kita pakai untuk bermain, bisa kita pakai untuk belajar, bisa kita pakai untuk presentasi dan sebagainya. Kemudian berkreasi, kita bisa buat gambar-gambar yang menarik, lukisan-lukisan yang menarik, dan juga karya-karya yang menarik. Kemudian berkomunikasi. Nah, banyak dari orang, rata-ratanya tidak semua orang juga bisa paham dari segi pembacaan ataupun dari segi melihat saja, tetapi perlu juga mendengar. Nah, fungsi dari multimedia interaktif ini tidak hanya dari teks, juga nanti ada grafiknya, juga ada videonya. Nah, bermacam-macam orang. Mungkin orang ada yang paham dari segi teks, ada juga orang paham dari segi audio, ada juga orang yang paham dari segi animasi. Maka dengan adanya multimedia interaktif ini mungkin sangat membantu orang-orang yang terdapat kekurangan atau terdapat kendala dari mereka. Nah, itu dia pengertian dari multimedia interaktif. Yang mana multimedia interaktif ini ialah kombinasi atau gabungan dari semua teks, grafis, animasi, audio, dan gambar. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari multimedia interaktif. Jenis-jenis multimedia interaktif yaitu ada multimedia interaktif secara online dan juga multimedia interaktif secara offline. Multimedia interaktif secara online yaitu yang biasa kita pakai sekarang, baik dia disalurkan secara jaringan, dia disalurkan secara kabel, dia disalurkan secara sinyal. Nah, dan multimedia secara online pula dapat kita lakukan di mana saja, karena dengan adanya jaringan maka kita bisa mengakses multimedia interaktif tersebut. Kemudian yang kedua itu multimedia interaktif offline. Nah, multimedia interaktif offline ini kita lakukan biasanya di ruangan, di lapangan, dan di tempat-tempat yang terdapat kumpulan banyak orang di situ. Nah, di situ kita langsung memprakteknya langsung menggambarnya, langsung melihat benda-benda yang memang sedang kita pelajari tersebut. Sedangkan online kita tidak harus melihatnya, kita tidak harus melihat secara langsung, tapi kita bisa melihat secara visual saja. Kita bisa melihat gambarnya. Nah, dengan melihat gambarnya saja mungkin itu bisa mewakili dari segi penasaran yang udah kita dapat sebelumnya. Nah, dan juga kalau yang offline kita bisa menjumpainya langsung, bisa datang ke tempat itu langsung dan juga bisa berinteraksi langsung. Nah, itu dia. Ada 2 jenis dari multimedia interaktif, ada online dan juga offline. Nah, itu dari kawan-kawan sendiri mungkin ada yang mudah dari segi online dan juga ada yang mudah dari segi offline.
Kemudian di sini ada manfaat dari multimedia interaktif. Nah, ada 4 manfaat yang perlu kita ketahui dari multimedia interaktif. Yang pertama yaitu proses pembelajaran lebih menarik. Nah, proses pembelajaran menggunakan multimedia interaktif secara online ini khususnya membuat sebuah penampilan yang menarik, gambar-gambar yang berkesan dan juga mudah diingat oleh baik para pendidik maupun para pelajar yang melihat animasi-animasi yang udah dirancang sebaik mungkin. Kemudian jumlah waktu mengajar pun kita lebih sedikit, tidak perlu harus 2 hari, seminggu ataupun sebulan. Cukup dengan 7 menit saja itu bisa membantu pembelajaran yang di kelas. Kemudian belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, bisa mungkin kita buat di rumah, bisa juga kita buat di sekolah, bisa juga kita buat di tempat-tempat yang tertentu yang mungkin agak susah kita jangkau. Sekarang sudah bisa kita lakukan. Nah, tidak harus berkumpul di satu tempat, tapi di jauh-jauh tempat bisa berkumpul di satu multimedia atau di satu tempat platform secara online yang sudah dirancang. Oke, di sini ada beberapa multimedia online yang bisa kita pakai, yaitu ada PowerPoint, Canva, Photoshop, CapCut, dan Adobe Premiere. Di situ kawan-kawan bisa mengedit secara gambar, bisa mengedit secara video, audio, dan sebagainya. Kemudian multimedia interaktif secara offline. Nah, multimedia yang berbentuk offline yaitu bisa kita lihat seperti CD, ditampilkan suara, gambar melalui CD. Kemudian buku, kemudian mengobservasi, kemudian bernyanyi ataupun bermain, kemudian kerja kelompok. Nah, itu berbentuk offline. Tidak ada kaitannya sekalipun dengan jaringan, tapi semuanya berbentuk interaksi dan kerjasama. Oke, selanjutnya kunci utama dari multimedia interaktif yang perlu kawan-kawan ingat ialah adanya penggunaan yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, dengan adanya multimedia interaktif ini bisa dipakai untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama secara baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan atau bisa diketik langsung di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.